saudara-saudari, selamat pagi semuanya. Mungkin bacaan-bacaan pagi ini sekaligus juga Injil terdengar agak menjadi berat, ya, tidak mudah kita terima. Mau dikatakan apa? Siapa yang bisa meninggalkan, dikatakan tadi, tidak membenci bapaknya, ibunya, istri, anak-anak, bahkan nyawa sendiri, tidak menjadi murid. Ya. Anda mencintai keluarga Anda? Ya? Ya? Ya, berarti nggak layak toh. Ini langsung dikatakan di sini, tidak layak menjadi murid. Bagaimana ini dimaknai? Mungkin ini menjadi menarik, saya bagikan. Mau dikatakan satu, menjadi murid Yesus atau kita sekarang ini beriman ini, itu sangat berharga. Itu yang pertama. Ya. Jadi ketika kita juga melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dari iman kita, ya, itu tidak ada lagi kata berat, tidak ada lagi kata ini kewajiban. Ini harga yang harus dibayar. Hidup itu berharga. Ini mau ditanyakan, seberapa berharga Yesus di dalam hidup kita? Berbeda dengan cara dunia. Cara dunia sesuatu yang berharga itu pertama adalah apa yang kita dapat. Cara beriman ini berbeda. Seberapa besar, seberapa banyak yang kita tinggalkan, lalu menunjukkan sesuatu itu berharga. Ya, mungkin kalau teringat di bacaan lain ada orang yang menemukan harta, kemudian menjual seluruh miliknya, seluruhnya, lalu ditukar dengan satu. Lalu bagaimana ini bisa disatukan? Mencintai sesama dan mencintai Tuhan. Pertanyaan sederhana saja. Bisa enggak orang mencintai anak, mencintai orang tua, tapi tidak mencintai Tuhan? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Tapi bisa enggak mencintai Tuhan tetapi tidak mencintai orang tua? Itu yang tidak bisa. Tapi mencintai orang tua, mencintai sesama bisa tanpa Tuhan. Hanya sekedar belas kasih, hanya sekedar fungsional, hanya sekedar alamiah. Bisa. Orang-orang kenyataannya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mencintai orang tuanya, iya. Bisa. Bisa mencintai itu tanpa Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan. Ini yang mau dikatakan, bahwa Tuhan posisinya di mana? Apa sungguh berharga? Berharga itu dari apa yang kita tinggalkan. Yang kedua, sejauh mana kita memperjuangkan. Sederhana saja, ada banyak cara untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, ibadat, amal, kasih, doa. Contoh juga pagi ini, seberapa kita berjuang untuk ekaristi ini. Tidak usah yang hebat-hebat menyelamatkan sesama. Atau tadi kalau ayat Mazmur mengatakan orang baik itu apa? Dan memberi pinjaman. Iyanya yang berkaitan dengan kita. Orang baik, ya, memberi pinjaman, lain nginjem. Lu sederhana tak? Tertulis kok di sini kata. Ayo juga kita lihat sejauh mana kita mewujudkan itu. Ya. Orang baik memberi pinjaman, orang tidak baik, orang baik meminjam. Berarti ada pihak yang tidak baik, yang
Saya nggak berani jawab saya. Nanti takut menyinggung. Ini kalimat tadi jelas. Orang baik berbuat kasih dan memberi pinjaman. Bahkan dikatakan tadi di dalam bacaan, jangan pernah meminjam kecuali utang belas kasih. Begitu kan? Ini tidak mudah. Kita melaksanakan ini di tengah kita hidup di dunia yang memudahkan segala macam pinjaman untuk menjalani kehidupan. Apa sih sekarang yang tidak dipinjamkan? Artinya apa? Ya mungkin dengan kemudahan lalu kita tidak duduk tenang berpikir. Menjadi murid Tuhan itu lalu duduk tenang berpikir, berhitung, memang berhitung. Kok sama Tuhan berhitung dong. Kalau enggak, lalu kita tidak sungguh-sungguh. Lalu kita enggak menganggap itu berharga. Ayo kita lihat sejauh mana kita perjuangkan menjadi murid itu. Ya. Ketika mengajar beberapa kata komen, ada banyak untuk mengikuti Yesus itu apa yang harus ditinggalkan dia. Mungkin keluarganya, dan itu terjadi. Ada banyak beberapa kata komen yang lalu belum bilang keluarganya. Kita yang hadir sekarang masing-masing, Anda dan saya bertanya, apa yang kita tinggalkan untuk semakin menjadi murid Yesus? Mungkin dengan cara ini beriman kita menjadi kuat. Selama ini aku mendapat apa? Aku mendapat apa ketika mengikuti Yesus? Hari ini renungan singkat kita, apa yang sudah kita tinggalkan untuk menjadi semakin dekat dengan Yesus, untuk menunjukkan bahwa Yesus sungguh berharga di dalam hidup kita. Hidup iman kita sejauh mana diperjuangkan untuk menunjukkan hidup iman kita itu bukan pengisi kekosongan, umargi gawe, aktivitas, ya. Tapi memang ini yang kita perjuangkan. Semoga di dalam pencarian ini Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.